الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatan yang begitu luas dan banyak sehingga kita masih diberikan nikmat sehat dan waktu luang, sehingga kita bisa terus berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasul kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang menegakkan sunnahnya hingga hari kiamat nanti. Hadirin rahimakumullah, menuntut ilmu adalah salah satu amal saleh yang paling besar. Menuntut ilmu merupakan salah satu kewajiban bagi setiap seorang muslim maupun seorang muslimah. Oleh karenanya lah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berilmu. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah salah satu kewajiban bagi setiap seorang muslim, baik dia seorang laki-laki maupun dia seorang wanita. Ilmu merupakan modal bagi kita untuk hidup di dunia ini. Tanpa ilmu kita tidak akan mengetahui jalan kebenaran. Tanpa ilmu kita tidak akan tahu tentang jalan menuju surga. Dan tanpa ilmu kita tidak akan tahu jalan yang akan menyeret kita ke dalam neraka jahanam. Oleh karenanya, bagi kita yang memiliki peluang, bagi kita yang memiliki kesempatan
maka bersegeralah untuk mubadarah, untuk senantiasa berupaya, untuk senantiasa mempercepat di dalam mencari ilmu sejak usia dini. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali hadis-hadis atau sabda-sabda beliau yang mengajarkan kepada anak kecil, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanamkan akidah yang baik dan benar, mengajarkan pokok-pokok ajaran Islam kepada anak-anak kecil. Banyak sekali hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, ya ghulam, wahai anak kecil, ya ma'syar syabab, wahai para pemuda. Ini menunjukkan bahwa al-hathu ala talabil ilm, yaitu keutamaan menuntut ilmu, ya, perintah untuk menuntut ilmu itu, ya, seharusnya sudah dilakukan, ya, semenjak usia dini. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang duduk-duduk, ya, dan ketika beliau bersama para sahabatnya sedang makan, ya, tiba-tiba datang anak kecil. Datang anak kecil, ya, tiba-tiba langsung makan pakai tangan kiri. Anak kecil tiba-tiba datang makan pakai tangan kiri. Udah gitu makannya sambil berdiri. Kemudian apa lagi? Anak kecil ini mengambil makanan yang jauh dari tempatnya, muter ke sana sini. Kalau misalkan kita melihat kayak gitu gimana, Pak? Kita tempelin ya, Pak? Mungkin kita seperti itu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak. Dia mengajarkan, ya, pokok-pokok ajaran Islam kepada anak kecil ini. Apa kata Rasulullah? Dipanggil anak kecil ini, ya ghulam, sabbillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yali. Wahai anak kecil, kata Rasulullah, ya, apabila engkau mau makan, ucapkanlah bismillah, berdoalah dengan bismillah. Wa kul biyaminik, kata Rasulullah, makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yali, dan makanlah, ya, makanan yang ada di dekatmu. Lihatlah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupaya untuk menanamkan ilmu kepada anak kecil ini. Begitu juga di lain hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersabda kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu beliau bersama Abdullah bin Abbas, ya. Kemudian, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, kata Rasulullah kepada beliau. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa qad kataballahu laka. Wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan akidah yang baik dan benar kepada anak kecil. Wahai anak kecil, ya ghulam, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjaga engkau. Menanamkan akidah kepada anak kecil ini agar dia percaya bahwa Allah adalah hak, bahwa Allah adalah satu, huwal ahad alladzi lam yalid wa lam yulad. Dialah Allah yang satu, dialah Allah yang tunggal, dialah Allah yang esa. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah kepada anak kecil. Kemudian apa lagi? Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah, kalau engkau meminta, memohon, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau memohon perlindungan, pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Sampai pada akhirnya
Ini menunjukkan kaum muslimin rahimahullah bahwa menuntut ilmu adalah salah satu kewajiban yang harus diupayakan semenjak dini. Maka kita lihat sekarang majelis-majelis ilmu yang ada, yang mengisi atau yang hadir di dalamnya adalah orang-orang yang sudah tua. Kenapa, Pak? Karena anak-anaknya di pesantren. Karena kebanyakan mereka baru sadar ya, bahwa mereka butuh kepada ilmu, bahwa mereka senantiasa membutuhkan ilmu syar'i, ilmu yang membicarakan tentang hak Allah, ilmu yang membicarakan tentang hak Rasulullah, ilmu yang membicarakan tentang Islam dengan norma-normanya. Dan kita harus sadar bahwa kita semua sudah di ujung jalan, bahwa kita semua sudah berada di akhir zaman. Karena di zaman sekarang ini betapa banyak orang-orang juhal, orang-orang yang bodoh akan agama, mereka berbicara tentang agama itu sendiri. Oleh karenanya kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari seorang sahabat yang mulia Anas bin Malik, ya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna min asyrafis sa'ah ay yurfa'al ilmu wa yakthura al-jahlu wa yakthura az-zina wa yakthura syurbul khamar wa yaqillu ar-rijal wa takthura an-nisa hatta yakuna li 50 imra'atan al-qayyimul wahid. Muttafaqun alaih. Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat, inna min alamatis sa'ah, min asyrafis sa'ah, tanda-tanda hari kiamat adalah ya yurfa'ul ilm, diangkatnya ilmu. Bagaimana diangkatnya ilmu? Apakah Allah mencabut ilmu itu dari orang-orang? Ya, apakah Allah itu mencabut ilmu itu dari para hambanya? Tidak. Kata Rasulullah dalam hadis, inna Allah la yaqbidul ilma intisa'an yantasi'uhu min sudurin nas, walakinna yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu itu, diangkat ilmu itu dari dada-dada manusia. Tidak. Dari ingatan-ingatan hambanya, tidak. Innama yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mengangkat ilmu itu dengan dimatikannya para ulama. Dimatikannya, diwafatkannya para ulama itu, diangkatnya ilmu. Sehingga apa? Hatta idza lam yabqa 'aliman, ya, ittakhadha an-nasu ru'asa juhala fasu'ilu fa'afdahu bighairi ilm fadallu wa adallu. Sampai-sampai ketika tidak ada lagi orang alim di muka bumi ini, ya, orang-orang menjadikan orang, ya, manusia, ya, hamba-hamba Allah menjadikan orang-orang yang bodoh itu sebagai pemimpin. Kemudian orang-orang bertanya kepada orang bodoh ini tentang agama. Kemudian orang ini memberikan fatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, kata Rasulullah. Maka mereka adalah sesat dan menyesatkan. Lihat bagaimana di zaman sekarang. Orang nggak pernah menuntut ilmu agama, tiba-tiba jadi ustaz. Orang nggak pernah bergelimang, ya, dengan ilmu agama, tiba-tiba dianggap oleh orang lain dianggap oleh masyarakat sebagai kiai. Kemudian orang-orang tanya tentang agama kepada orang ini. Karena nggak punya ilmu, dia memberikan fatwa. Orang-orang percaya. Oleh karena yang kata Rasulullah, fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Ini di antara tanda hari kiamat. Inna min asyrafis sa'ah yurfa'ul ilm, diangkatnya ilmu. Kemudian apa lagi? Wa yakthura al-jahlu, tersebar di mana-mana kebodohan. Tersebar di mana-mana, ya, ketidaktahuan tentang agama. Mereka mengaku sebagai Islam, tetapi mereka tidak mengerti tentang Islam. Tidak mengerti tentang cara sholat, tidak mengerti tentang cara ibadah yang lainnya. Oleh karenanya, seseorang beramal itu dalam tiga keadaan.
maka inilah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara tanda kiamat yang lain yang sebagaimana yang disabdakan Rasul, wa yakthura az-zina, dan tersebar luas perzinahan. Tersebar luas perzinahan. Dari ujung barat sampai ujung timur, ya, dari ujung selatan sampai ujung utara, di mana-mana ada perzinahan. La yastahillu, kata Rasulullah SAW, aqwamun min ummati al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Akan datang sebagian dari umatku di hari kiamat yang akan menghalalkan perzinahan, yang akan menghalalkan sutra bagi laki-laki, yang akan menghalalkan khamar, yang akan menghalalkan musik. Hadis ini sahih diriwayatkan Muslim. Ini di antara tanda kiamat. Wa yakthuru syurbul khamar, dan akan tersebar luas orang-orang yang minum khamar. Bapak-bapak atau ibu-ibu, ya. Coba kalau misalkan lagi main ke supermarket, lagi belanja, coba lihat. Ya. Ketika ke bapak-bapak ke bagian ya minuman, coba lihat apa yang dijual di sana. Minuman-minuman yang terkandung di dalamnya alkohol. Nah. Sekarang ini, ya, kemaksiatan, kemungkaran itu tidak lagi dikerjakan dengan sembunyi-sembunyi, tidak. Tidak lagi dikerjakan dengan ketakutan, tidak. Tetapi dengan berani mereka mempertontonkan kemaksiatan itu di hadapan orang. Inilah yang terjadi di akhir zaman. Wa yaqillar rijal wa takthurun nisa, dan di antara alamat kiamat yang lain, tanda-tanda kiamat yang lain adalah banyaknya ya wanita dan sedikitnya laki-laki. Ini di antara tanda hari kiamat. Hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid. Sampai-sampai kata Rasulullah 1 berbanding 50. Ini di antara tanda kiamat. Oleh karenanya, hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, dan ini merupakan perintah bagi kita, sallallahu ilman nafi'an wa ta'awwadhu billahi min ilmin la yanfa'. Mintalah kalian, mohonlah kalian kepada Allah, ya, berupa ilmu yang bermanfaat, dan ya, berlindunglah kalian kepada Allah dari ilmu yang tidak memberikan manfaat. Ya. Para hadirin yang dimuliakan Allah, di antara tanda-tanda ilmu yang bermanfaat, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, adalah yang pertama, orang yang ilmunya ini bermanfaat, ya, maka tidak akan menganggap dirinya mempunyai keadaan, mempunyai kedudukan di mata manusia yang tinggi, ya. Artinya dia tidak menyombongkan dirinya, ya. Dia tidak menganggap dirinya adalah orang yang paling benar, tidak meninggikan derajatnya di hadapan manusia. Ini di antara ciri ilmu yang bermanfaat. Serta hati mereka membenci akan pujian manusia. Ini yang pertama. Ya. Karena para ulama mereka benci akan pujian. Ya. Oleh karenanya Imam Asy-Syafi'i berkata, kalamun nas ghayatun la tudrak. Pujian manusia adalah perkataan yang tidak akan pernah ada habisnya, tidak akan pernah ada ujungnya. Oleh karenanya para ulama kita, ya, memberikan sebuah permisalan, ya, yaitu ada seorang bapak, seorang anak, dan seekor keledai. Suatu hari, ya, bapaknya, ya, menenteng, ya, keledai yang ditunggangi oleh anaknya. Keledai yang ditunggangi oleh anaknya. Kemudian kata orang-orang apa? Oh, bapak anak itu gimana sih? Dibiarin bapaknya yang udah tua itu nenteng-nenteng. Ya. Keesokan harinya, karena orang ini mendengar, berubah. Sekarang bapaknya yang ada di keledai, anaknya yang nenteng-nenteng. Kemudian orang-orang bilang, tuh anak kurang ajar ya. Kok bapaknya bapaknya kurang ajar ya? Kok dibiarin anaknya masih kecil nenteng-nenteng?
manfaatnya, nggak digunakan untuk apa-apa. Bawa barang kek, dia naikin kek. Keesokan harinya, akhirnya apa? Keledainya ditenteng-tenteng sama berdua orang. Sampai-sampai orang-orang sekitar bilang, itu orang berdua bego ya. Kok keledai ditenteng-tenteng? Dibawa, digotong-gotong. Inilah permisalan bagi orang-orang yang senantiasa mencari pujian orang lain. Kita berilmu itu, menuntut ilmu itu bukan mengharapkan pujian, tidak. Kita menuntut ilmu itu adalah karena wajah Allah, semata-mata untuk mengharapkan keikhlasan, semata-mata untuk mengharapkan wajah Allah dengan penuh keikhlasan kepadanya. Semata-mata hanya untuk mencari keridhaan Allah, bukan untuk mencari keridhaan manusia. Kemudian di antara alamat min alamat ilmu nafi', di antara tanda-tanda ilmu yang bermanfaat adalah yaitu pemilik ilmu yang bermanfaat apabila terus-menerus bertambah keilmuannya, ya. Karena setiap hari dia menuntut ilmu, kemudian bertambah pula lah ilmu yang dia miliki, ya, maka orang tersebut akan semakin tawadhu, akan semakin rendah diri, ya. Akan semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia semakin mengenal Allah, ya. Akan semakin menganggap dirinya hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia merasa bahwa dia adalah seorang hamba, hanya seorang hamba. Akan bertambah ketundukannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia semakin mengerti tentang perintah-perintah Allah dan larangan-larangan. Ini di antara tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Bukannya semakin sombong, semakin menganggap dirinya, ini loh saya orang yang berilmu. Tidak seperti itu. Orang yang berilmu itu akan semakin tawadhu. Semakin bertambah keilmuannya, semakin besar sifat tawadhunya, semakin besar rasa takutnya kepada Allah. Karena dia semakin mengenal Allah, karena dia merasa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah ia merasa di dunia ini kecuali untuk mencari keridhaan Allah. Ini di antara alamat atau tanda ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilmu yang bermanfaat akan mengajak, ya, pemeluknya atau akan mengajak, ya, pemiliknya agar berpaling atau lari dari kehidupan dunia, lari daripada kemegahan dunia yang sementara. Dia hidup di dunia ini adalah untuk mencari, ya, keridhaan Allah agar bahagia di hari kiamat, bahagia di akhirat. Dia menuntut ilmu untuk mencari, ya, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, orang yang berilmu tidak akan pernah mengaku-ngaku dirinya berilmu. Ini di antara ciri atau tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Orang yang berilmu, ya, orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat tidak akan mengaku-ngaku bahwa dia adalah orang yang berilmu, dan tidak akan pernah berbangga diri dengan ilmu yang dia miliki. Tidak akan pernah. Dan orang yang berilmu itu tidak akan pernah menisbatkan kebodohan kepada orang lain dengan mengatakan fulan bodoh, fulan jahil, fulan, ya, fasik dan seterusnya. Kecuali bagi mereka yang jelas-jelas menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Maka ketika ia marah kepada orang lain, ya, maka marahnya ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia marah karena saudaranya berbuat, ya, kejahatan. Ia marah karena saudaranya, ya, berbuat kebodohan sehingga berfatwa tanpa ilmu, ya. Ia marah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena pribadinya. Ini yang
yang seringkali kita salah dalam menyikapi seseorang. Seringkali kita menyalahi seseorang karena pribadinya. Jangan sekali-kali kita menyalahi seseorang karena pribadinya, tetapi kita marah kepada seseorang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melihat kemungkaran pada orang lain, baru kita marah, tapi bukan karena pribadinya. Sehingga kita menjauhinya, tidak menasehatinya, sehingga kita tidak memberikan ujangan-ujangan kepada orang itu, tidak menyadarkan dirinya untuk kembali kepada jalan yang benar. Ini adalah sikapnya seorang penuntut ilmu. Manakala dia melihat orang lain salah, maka dia marah kepada orang itu karena Allah, karena perbuatannya, bukan karena pribadinya. Karena dia tetap seorang muslim yang memiliki hak untuk menerima salam. Apabila dia sakit dikunjungi, apabila bersin mengucapkan alhamdulillah, kemudian kita ucapkan ya Allah, tetap memiliki hak seorang muslim. Bukankah kata Rasulullah SAW, sebarkanlah salam di antara kalian ala man arafta wa man lam ta'rif, bagi orang-orang yang kau kenal maupun bagi orang-orang yang tidak kau kenal. Apakah hak salam itu hanya kepada orang-orang yang satu majelis dengan kita, atau apakah hak salam itu kepada seluruh umat Islam? Apakah kita hanya memilih untuk memberikan salam, atau kita memberikan salam kepada semua orang Islam? Kesalahan yang sering terjadi di antara ikhwan kita, dan ini nasihat untuk saya dan antum sekalian, bahwa kita bersosial, bermasyarakat, janganlah kita membenci mereka karena pribadi mereka, sehingga kita tidak mau memberikan mereka salam, sehingga kita tidak mau bertegur sapa dengan tetangga